Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Halaman 33. Iya. 20. Maji'uh Quraisyin, kedatangan kabilah Quraisy li Abi Thalibin, menemui Abi Thalib, marratan tsalitsatan, yang ketiga kalinya. Lamma ra'at, tatkala melihat, Quraisyun, siapa Quraisy, anna Aba Thalibin, bahwa Abu Thalib la yuridu, tak ingin, ayyamna'ah, untuk melarang ibna akhihi, anak saudaranya atau ponaannya. Masyau, maka mereka ilaihi, mendatangi Abi Thalib, bi Umarah bin Walid, dengan membawa Umarah bin Walid. Wa qalu, dan mereka berkata, lahu, padanya, pada Abi Thalib, khudh ambillah hadzal fata, pemuda ini, waladan, sebagai anak, lakah, untukmu, wa aslim, dan serahkan, ilaina, kepada kami, ibna akhika, anak saudaramu, linaqtulahu, agar kami membunuhnya. Setelah berbagai macam cara yang dilakukan oleh kabilah Quraisy untuk membujuk Abi Thalib agar melarang
ponaannya Nabi Muhammad berdakwah, ternyata Abi Thalib enggan untuk menerima tawaran itu. Maka kabilah Quraisy datang lagi menemui Abu Thalib. Yang ketiga kalinya ini berbeda dengan rayuan-rayuan kabilah Quraisy dengan sebelumnya. Yang ketiga kalinya ini kabilah Quraisy menemui Abi Thalib membawa pemuda namanya Umarah bin Walid. Kemudian kabilah Quraisy berkata kepada Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib, kami mendatangimu sekarang membawa pemuda namanya Umarah bin Walid. Ini ambil untukmu, jadikan dia sebagai seorang anak, tapi serahkan ponaanmu Muhammad agar kami bunuh." Bagaimana respon Abi Thalib menerima tawaran itu? Agar Nabi Muhammad diserahkan kepada kabilah Quraisy agar dibunuh, dan Abu Thalib mendapatkan imbalan anak yang lain, pemuda yang lain sebagai anaknya. Faqalah, maka menjawab, lahum, kepada kabilah Quraisy, ammuhu, pamannya, bi'sama tatlubunah, amat buruk yang kalian pinta, amat buruk yang kalian pinta, bi'sama tatlubunah, amat buruk yang kalian pinta. Atu'tuni, apakah kalian akan memberikan padaku, apakah kalian akan memberikanku ibnakum, putra kalian, liurabbiyahu, untuk kurawatnya, untuk kurawat dia. Ayo yang di tengah diisi juga, yang belakang maju Zam. Ayo maju, yang di tengah diisi. Wa u'tikum, dan kuberikan pada kalian ibni, putraku, litaktuluh, agar kalian membunuhnya. Penawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Abi Thalib, karena Abi Thalib ini orangnya cerdas. Abi Thalib berpikir, kalian datang kepadaku membawa seorang anak agar kurawat, sedangkan Muhammad ponaanku kalian minta untuk kalian bunuh. Justru ini penawaran yang sangat buruk. Tidak ada keadilan. Gagal lagi mereka. Jadi orang-orang kafir Quraisy tidak pernah berhasil menggagalkan dakwah Nabi. Dan Nabi Muhammad terus berjalan menuju dakwahnya, melewati segala rintangannya. Ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batilah kana zahuqa. Jadi yang hak pasti menang dan yang batil pasti lenyap. Faraja'u, kemudian mereka kembali khaibinah, dengan kegagalan. War rasuluh,
Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal senantiasa mustamirron melangsungkan fi nashril Islam menyebarkan Islam. Wa ammuhu adapun paman Nabi yadfa'u ialah membiarkan dalam dakwahnya atau membelanya langsung sama. Yadfa'u ialah membelanya anhu dari Nabi. Yadfa'u ialah membela anhu dari Nabi atau tentang Nabi. Ujian, siksaan dan ancaman dari kabilah Quraisy kepada Nabi itu tidak menggetarkan hati Nabi, tidak menggentarkan hati Nabi. Nabi terus saja lam yazal mustamirran fi nasril Islam. Nabi terus menyebarkan agama terus menyuarakan kewajiban sholat, terus menyuarakan kewajiban-kewajiban, terus menyuarakan tentang akidah Islam. Lam yazal mustamiran fi nasril Islam, terus menyebarkan Islam. Dijauhi oleh pamannya Abi Thalib sudah gak peduli. Yang penting risalah Allah terus berjalan dan berlangsung. 21. Idza'uh Quraisyin, kelakuan menyakitkan kabilah Quraisy. Idza'uh Quraisyin, kelakuan menyakitkan kabilah Quraisy lin nabiyih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhadat mengambil tindakan. Akhadat mengambil tindakan. Ayo yang di luar segera masuk. Yang tidak ada tugas lain kecuali yang piket. Akhadat mengambil tindakan Quraisyun kabilah Quraisy tu'dhi dengan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Watastahzi'u bihi dan mengolok-oloknya. Watastahzi'u dan mengolok-olok bihinya. Watastahzi'u bihi dan mengolok-oloknya. Khususon lebih-lebih atau khususnya idza dhahabah tatkala Nabi berangkat ila sholati untuk sholat ba'da an ra'at ketika Nabi melihat, ketika Quraisy melihat istimrarahu terus berlangsungnya Nabi fid da'wati di dalam dakwah.
wa difa'i ammihi, dan dukungan pamannya anhu kepada Nabi, dan dukungan pamannya anhu kepada Nabi. Membujuk pamannya sudah gak berhasil kabilah Quraisy. Akhirnya mereka tidak sportif bersaing dengan Nabi Muhammad. Dengan cara apa mereka melakukannya? Dengan menyakiti Nabi. Kapan mereka menyakitinya? Selalu menyakiti, lebih-lebih ketika mau berangkat sholat. Jadi Nabi Muhammad ketika berangkat sholat disakiti oleh kabilah Quraisy. Mereka tidak sportif bersaing dengan Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad enjoy saja, terus berdakwah menyebarkan Islam. Digibah, disakiti, sudah tidak peduli. Nabi Muhammad terus melangsungkan dakwahnya dan Abi Thalib selalu mendukungnya. Kemudian apa respon Nabi Muhammad ketika mendapatkan siksaan, hal-hal yang menyakitkan dari kabilah Quraisy? Wa kana, dan ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuqabiluhum, merespon mereka bil hilmih, dengan murah hati. Bil hilmih, dengan murah hati. Mas Hilmi masuk. Piket dapur. Oh, orang yang murah hati. Amin. Loh, kok gak ada yang gak terima? Bil hilmi, dengan murah hati. Sebenarnya Mas Hilmi ini murah hati. Marahnya itu karena ketegasan. Bil hilmi, dengan murah hati. Wasobrih, dan sabar. Wal lutfi, dan lemah lembut. Ada yang namanya lutfi? Mana? Siapanya? Wal afwih, dan memaafkan. Oh, ini yang berat ini. Dan memaafkan. Kalian ditonjos oleh temannya, dimaafkan. Diambil jajannya, dimaafkan. Nabi Muhammad ketika mendapati ejekan, siksaan dari kabilah Quraisy, teror dan lain sebagainya, Nabi Muhammad merespon dengan hilm, murah hati, dengan sabar, lemah lembut. Bahkan seringkali Nabi Muhammad memaafkan mereka. Inilah rahasia kesuksesan Nabi. Wa kana, dan ada asyaddahum, yang paling keras dari mereka, idza'an li Rasulillah, menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahlin. Siapa Abu Jahal? Jadi Rasulullah ketika sholat oleh Abu Jahal dicegah, jangan sholat. Perkataannya yang keluar dari Abu Jahal itu sangat menyakitkan, membentak. Kamu ini sholat terus. Saya ini banyak pengikutnya, ditakut-takuti. Maka Allah menurunkan ayat, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyata kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib.
Kalau kamu Abu Jahal, katanya Allah, kalau tidak berhenti niscaya akan aku tarik ubun-ubunmu. Muhammad, teruslah sujud, teruslah mendekat, jangan hiraukan Abu Jahal itu. Wa Abu Lahab, dan Abu Lahab juga sangat keras dalam menyakiti Nabi. Sampai-sampai pintu rumah Nabi ditaruhi kotoran hewan. Bahkan dalam riwayat, ketika Rasulullah sujud, di atas punggung Rasulullah diletakkan kotoran onta, dalam riwayat yang lain. Waktu itu ada riwayat putrinya Fatimah yang datang. Ada riwayat lain yang mengatakan Abu Bakar datang. Dan Abu Bakar mengatakan kepada kabilah Quraisy, khususnya Abu Lahab laknatullah ini, mengatakan Sayyidina Abu Bakar, ataqtuluna rajulan ayyakula rabbiyallah wa qad ja'akum bil bayyinati mir rabbikum. Apakah kalian akan membunuh laki-laki ini, Muhammad ini, yang mengatakan Allah Tuhannya, Allah Tuhanku, dan dia sudah membawa bukti-bukti yang nyata dari Tuhannya. Jadi dibela oleh temannya. Inilah pertemanan yang sejati. Tatkala Nabi Muhammad terpojokkan, datanglah sahabatnya Sayyidina Abu Bakar untuk menguatkan Nabi Muhammad dan membela Nabi Muhammad dan melawan kabilah Quraisy. Kalau kalian merasa teman kalian dipojokkan, merasa teman kalian dilecehkan, diintimidasi, dibuli, maka kewajiban kalian sebagai sahabat adalah membela. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar ketika melihat Nabi Muhammad dibuli, respon Sayyidina Abu Bakar membela Nabi Muhammad. Wa Uqbah bin Abi Mu'aid, dan Uqbah bin Abi Mu'aid wal Walid bin Mughirah, dan Walid bin Mughirah. Ya Allah, semuanya bersekongkol untuk menyakiti Nabi Muhammad. Inilah jalan yang diambil oleh orang-orang yang tidak berhasil bersaing dengan Nabi Muhammad. Mereka tidak sportif, padahal Nabi Muhammad ketika berdakwah tidak pernah menyakiti mereka. Namun mereka ketika mendakwahkan agamanya menyakiti Nabi Muhammad. Tidak sportif. Tapi karena kesabaran Nabi Muhammad, Allah menolongnya. Wa qadin taqamah, dan sungguh membalas Allah min jami'il mustahzi'in, semua yang mengolok-olok, ba'dal hijrati, setelah hijrah. Faminhum, maka sebagian dari mereka, man, adapun man, qutilah, yang dibunuh man, wa minhum, dan sebagian mereka, man, adapun man, ahlakathu, yang membinasakannya, al-amroduh, apa banyak penyakit. Artinya ketika kita dalam berdakwah, ketika kita dalam menyebarkan Islam atau mengamalkan syariat, kita harus sportif, tidak boleh menyakiti, mengintimidasi orang lain. Ketika kita berlomba-lomba dalam kebaikan, mengikuti lomba, harus sportif.
apapun harus sportif, dilakukan apa adanya lillahi ta'ala. Kalau ada lawan kita yang tidak sportif, semisal seperti yang dilakukan Abu Jahal dan Abu Lahab, maka kita tetap melakukan hal-hal kebaikan itu dengan sportif sebagaimana biasanya. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak sportif. Karena apa? Hal itu justru akan merugikan kita. Kisah Nabi Muhammad yang terus melangsungkan dakwahnya dan tidak membalas perilaku kabilah Quraisy, akhirnya mereka disiksa oleh Allah, dibalas oleh Allah. Ada yang terbunuh, ada pula yang terkena penyakit. Idza'uh Quraisyin lis-sahabah, dua-dua ulah menyakitkan kabilah Quraisy, halaman 36. Ulah menyakitkan kabilah Quraisy lis-sahabah, kepada para sahabat. Lis-sahabah, kepada para sahabat. Lamma ra'at, tatkala melihat Quraisyun, kabilah Quraisy, annar rasulah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbahah, yang ikhlas baca salawatnya ya. Satu kali salawat diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi ikhlas gak ikhlas tetap dikasih pahala. Asbahah, menjadi Nabi Muhammad azizan mulia, muhtaraman, dimuliakan, imtana'u, mereka berhenti, an adzahu, untuk menyakiti Nabi Muhammad. Setelah bersusah payah melangsungkan hal-hal yang menyakitkan Nabi Muhammad, melakukan serangan dan lain sebagainya, ternyata kabilah Quraisy tidak ada yang berhasil. Justru Nabi Muhammad tambah mulia. Akhirnya mereka berhenti, putus sudah Muhammad tambah mulia, ayo kita sudah berhenti menyakiti beliau. Nah, langsung mengatakan beliau, langsung jadi mulia. Wa aqbalu, dan mereka menghadap ala ashabihi, mendatangi sahabat-sahabat Nabi Muhammad, bil idza, dengan menyakiti mereka. Tidak berhasil menyakiti Nabi Muhammad, berpindah menyakiti teman-temannya. Wala siyamah, apalagi al-mustad'afin, sahabat-sahabat yang lemah, alladzina, yang la nasira lahum, yang mereka tidak punya penolong. Tidak berhasil menyakiti Nabi Muhammad, akhirnya yang disakiti orang-orang yang lemah dari kalangan Nabi Muhammad, pengikutnya Nabi Muhammad. Fa'akhadat, kemudian mengambil tindakan. Fa'akhadat, kemudian mengambil tindakan. Kulluh qabilatin, masing-masing kabilah Quraisy,
tu'adzibu, mereka menyiksa, man, orang, aslamah, yang masuk Islam, minha, dari mereka, bil habsih, dengan ditawan. Ini gak sportif lagi nih kabilah Quraisy. Tuh, bil habsih, dengan ditawan, wadorbih, dan dipukul, walju'i, dan dibuat lapar, diboikot, usahanya diberhentikan. Mungkin seandainya kaum-kaum lemah pengikut Nabi Muhammad hidup di zaman sekarang, mungkin mereka mengatakan ubur-ubur ikan lele. Biarkan saya mengikuti Nabi Muhammad le. Wal atsyih, dan lapar, dan haus. Hatta soroh, sehingga al-wahidu, satu minhum, di antara mereka, la yastati'u, tidak mampu, al-julusah, duduk. Saking disiksanya. Kibul, dan, artikan dan. Ayo berdiri yang tidak ngartikan. Ayo berdiri. Wala yadri, dan dia tidak tahu, ma, apa, yaqulu, yang dia katakan, min syiddatil adzab, dari kerasnya siksaan. Wa mimman, dan di antara mereka, udzibu, yang disiksa, Bilalun, adapun Bilal. Pengikut Nabi Muhammad disiksa, jamaahnya Nabi Muhammad disiksa. Bahkan Bilal itu diikat lehernya. Kemudian ikatan itu, tali itu diserahkan ke anak kecil dari kabilah Quraisy agar ditarik-tarik, dibuat mainan Sayyidina Bilal. Diikat lehernya Sayyidina Bilal, ujung talinya diserahkan ke anak-anak kecil, dibuat mainan, tarik-tarian. Ayo tarik-tarian. Sayyidina Bilal tetap mengatakan ahad, ahad. Bahkan Sayyidina Bilal ditarik ke padang pasir yang panas, kemudian dalam tayangan-tayangan itu dijelaskan dadanya Sayyidina Bilal itu diletakkan batu panas. Kemudian Sayyidina Bilal tetap mengatakan ahad, ahad, Allah Maha Esa, tidak mau menyembah berhala, Allah Maha Esa. Bahasa Arabnya ahad, ahad, satu, satu. Kemudian ada yang mengatakan kepada Sayyidina Bilal, lal Bilal, mau mati atau berpaling dari Muhammad? Mati atau hidup? Mati, berpaling dari Muhammad, atau mati? Sayyidina Bilal tetap
Ahad. Ahad. Terus begitu, wa mazalah kadzalik, terus begitu Sayyidina Bilal. Sehingga datang Sayyidina Abu Bakar, orang kaya yang dermawan, "Wahai kabilah Quraisy, saya beli tawananmu." Dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar, dijual oleh kabilah Quraisy. Kabilah Quraisy kan mata duitan. Padahal dalam perang tawanannya dibeli mau. Akhirnya dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar dan dilepaskan oleh kaum Quraisy. Padahal Bilal ini seorang qori, suaranya enak. Ya. Ketika waktunya adzan, yang menjadi muadzin Sayyidina, semestinya kalau punya qori suaranya enak dipertahankan. Karena kaum Quraisy itu tidak ada ritual adzan, maka dijual. Akhirnya diambil oleh Sayyidina Abu Bakar. Kemudian siapa lagi yang disiksa? Wa Ammar bin Yasir, dan Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini dibakar sampai mati. Dan ibunya juga. Ya Allah. Tapi mereka jadi mati syahid, dibakar di dunia, mendapatkan istana di surga. Ayo, yang lambat berdiri nanti. Wa akhuhu, dan saudaranya Ammar. Wa abuhu, dan ayahnya. Wa ummuhu, dan ibunya. Betapa sakitnya perasaan Ammar ya, melihat ibunya disiksa. Sungguh lebih sakit melihat orang tua disiksa daripada diri kita. Loh, Ammar ini di samping disiksa, orang tuanya juga disiksa. Kita tidak bisa membayangkan orang tua kita, ibu kita disiksa di depan mata kita. Ada yang lagi viral. Seorang anak bocah MTS atau sudah MA melihat orang tuanya itu orang ibunya itu digauli oleh lelaki. Kemudian diketahui oleh anak ini, lelaki tersebut langsung dibunuh. Tidak usah laporan ke ayahnya. Setelah di sidang, "Nak, kenapa kamu tidak laporan dulu kepada ayahmu agar ayahmu yang membunuh orang yang telah memper ibumu?" Apa jawaban anak ini? "Saya tidak mau ayahku dipenjara gara-gara membunuh orang biadab ini." Jadi berkorban dirinya di penjara, membiarkan ayahnya yang tidak tahu hal itu bebas. Yang penting pelaku yang telah mempermalukan ibunya mati. Loh, Ammar ini melihat ibunya, ayahnya disiksa. Itulah ujian orang-orang terdahulu. Kalau kita ujiannya ya, mungkin hanya dari lidah-lidah yang tidak bertanggung jawab. Mungkin hanya diambil jajannya di lemari. Wa Khabbab nu Arad, dan Khabbab bin Arad. Khabbab bin Arad ini disiksa dengan besi yang panas, kemudian diletakkan di punggungnya. Coba kalau kalian pengen tahu rasanya, kalian nyalakan kompor, ambil besi, ketika sudah merah, letakkan di punggung. Tapi jangan coba-coba. Ini gambaran siksaan kaum kafir Quraisy. Akhirnya lambat laun, karena tetap sportif ya, Islam tetap sportif, akhirnya Islam menang. Kalau sportif, apapun bisa menang. Ikut lomba sportif,
bersaing di kelas sportif. Ya. Kalau kalian bertahan dalam kesportifan kalian, kalian akan menang. Tidak curang. Akhirnya Islam yang jaya. (23) Matolibuh Quraisyin, permintaan kabilah Quraisy lin Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Nabi sudah yang berada di level atas. Bukan lagi disiksa, tapi dirayu sekarang. Muhammad, saya mohon maaf ya. Lamma ra'at, tatkala melihat Quraisyun, kabilah Quraisy, annal idza'ah, bahwa tindakan menyakitkannya mereka, lam yujdi, tidak membuahkan naf'an, manfaat, bal zadah, bahkan hal itu menambah al musliminah, kaum muslim, imanan, iman, wa yakinan, dan keyakinan. Masau mereka mendatangi ila Rasulillah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gagal terus mereka karena tidak sportif. Akhirnya datang kepada Nabi Muhammad, sowan kepada Nabi Muhammad. Wa talabu, dan mereka meminta minhu, dari Nabi, ayya'badah, agar Nabi menyembah alihatahum, tuhan-tuhan mereka, wa ya'budu, dan mereka akan menyembah ilahahu, Tuhan Nabi Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala. Fa anzalallah, kemudian Allah menurunkan alaihi, atas Nabi Muhammad, surat Al-Kafirun, surah Al-Kafirun. Turun, kuliah ayyuhal kafirun. Setelah ditawar, dirayu, awalnya ditentang, tidak berhasil, disakitkan, tidak berhasil, akhirnya jalan terakhir merayu lewat jalur PDKT. Muhammad, ngapunten Muhammad, saya izin bertemu, kapan saya bisa bertemu denganmu? Kemudian mereka datang, apa maksudmu ke sini? Gini Muhammad, saya punya tawaran, ini bagus Muhammad, saya harap kamu itu berkenan tawaran kami. Kamu kan punya Tuhan, saya juga punya Tuhan Muhammad. Gimana kalau semisal saya menyembah Tuhanmu setahun, tapi saya mohon kamu menyembah Tuhan saya, kamu juga menyembah Tuhan saya. Kemudian Allah menjawab, langsung Allah yang turun, karena ini masalah akidah, tidak ada toleransi, nggak boleh toleransi. Turun, Allah menurunkan ayat, qul, katakanlah Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak usah nyembah apa yang aku sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, kalian tidak usah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Kita harus sportif dalam dakwah.
sudah jalankan misimu, saya akan menjalankan visi misi saya. Apa visi misi Nabi Muhammad? Yaitu mentauhidkan Allah, menyembah Allah, berjiwa dai, berwawasan global, peduli lingkungan. Falamma ayisu, maka tatkala ais, tatkala putus asa, tatkala mereka putus asa, tolabu, mereka meminta minhu dari Muhammad, ayus kitoh, agar menghilangkan minal Quran, dari Al-Quran, ma apa yaghiduhum, yang membuat mereka marah, min dhammih aliyatihim, dari mencerca atau mencela Tuhan-Tuhan mereka, wa ibadatihim, dan mencela ritual ibadah mereka. Au yubaddilahu, atau Nabi mengganti Al-Quran bi Qur'anin akhara, dengan Quran yang lain. Fa anzalallah, kemudian Allah menurunkan jawaban untuk merespon lahum, mereka. Gak berhasil lagi, tawar menawar, tukeran Tuhan, gak berhasil. Dengan tempo 1 tahun. Kemudian datang lagi kepada Nabi Muhammad, sudah putus asa. Muhammad, gimana semisal keterangan-keterangan Al-Quran itu direvisi. Hal-hal yang menjelekkan kita, yang menjelekkan ritual ibadah kita, itu dihapus saja Muhammad. Al-Quran itu dirubah. Pokoknya gantilah Muhammad, jangan Al-Quran itu. Al-Quran, di dalam Al-Quran kan menegur dan merevisi Tuhan-Tuhan kami, menjelek-jelekkan Tuhan-Tuhan kami. Revisi saja Muhammad, atau ganti Quran yang lain. Sudah gak berhasil, rayuan-rayuan. Akhirnya Allah turun tangan. Kenapa? Karena ini masalah Al-Quran, masalah kalam Allah. Tidak ada toleransi dalam akidah. Dalam Al-Quran tidak ada toleransi. Al-Quran ini mulia. Kalau ada yang merubah-rubah Al-Quran, yang turun tangan itu bukan Nabi Muhammad sendiri, langsung Allah. Allah menurunkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilai. Qul, katakanlah Muhammad, ma yakunu, tidak ada, tidak mungkin, li bagiku, an ubaddilahu, untuk merubah Al-Quran. Gak mungkin saya merubah Al-Quran. Katakan begitu ya Muhammad ya. Min tilqa'i nafsi, dari kemauanku, dari kemauan diriku. In attabi'u, tidaklah aku mengikuti, illa ma, kecuali apa, yuha ilayya, dan yang diwahyuhkan, ma ilayya, padaku. Langsung Allah ketika ditawari Muhammad rubah Al-Qur'annya, langsung turun ayat, diturunkan ayat oleh Allah. Katakan Muhammad,
saya tidak akan merubah-rubah Al-Quran dari saya sendiri. Saya hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepada saya. Itulah gambaran keteguhan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, hijratul Habsyatil ula, hijrah ke Habsah yang pertama kali. Hijrah ke Habsah yang pertama kali. Lamma ra'a, tatkala melihat an-nabiyyu, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma apa yalhaquh yang menimpa, ma bi ashabihi kepada para sahabatnya, minal adza dari tindakan menyakitkan, wa anwa'il adzab dan macam-macam siksaan, amarahum maka Nabi memerintahkan mereka bil hijrati untuk hijrah. Hijrah itu artinya berpindah, untuk berpindah ilal Habsyah ke Habsyah. Ini bentuk perhatian Nabi kepada para sahabatnya. Tatkala melihat para sahabatnya disiksa, diintimidasi, dibuli oleh orang-orang kabilah Quraisy, akhirnya mereka diperintah oleh Nabi sebagai bentuk kasih sayang, perhatian. Kalau begitu teman-teman, kalian pindah saja, jangan di sini. Ayo pindah ke Habsyah, mungkin kalian di sana menemukan keamanan. Kalau di sini terus kalian akan disiksa, diintimidasi. Pindah saja, hijrah, selamatkan akidah kalian. Fahajarah maka hijrah. Fahajarah maka hijrah. Asyratun 10 min ashabihi dari para sahabatnya, wa khamsuh niswatin dan 5 perempuan. Minhum sebagian dari mereka Utsman bin Affan, adapun Utsman bin Affan, wa zaujatuhu dan istrinya Ruqayyah bintu Rasulillah, Sayyidah Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad raja'u dan mereka kembali ba'da salasati ashhurin setelah lewat 3 bulan, bisa babi alamil ghurbati sebab sakitnya menjadi orang asing. Sebab sakitnya menjadi orang asing. Wa qillati adadihim dan sedikitnya jumlah mereka. 15 orang yang terdiri dari 10 dan 5 perempuan, diantaranya Utsman bin Affan dan Ruqayyah. Setelah 3 bulan berada di tempat asing, akhirnya mereka kembali lagi. Kenapa? Kalau lama-lama di tempat yang tidak nyaman, maka dia tidak akan nyaman juga dalam melaksanakan ibadah. Kapan itu terjadi? Hijrah pertama kali ke Habsyah kapan terjadi?
Wa kanah dan ada dzalika hal itu fi sanatil khamisah di tahun kelima minal hijrah dari hijrah wahia adapun hijrah awalu hijratin pertama kali hijrah fil Islam dalam Islam. Ini yang paling terakhir karena waktunya masih 30 menit lagi. Ini yang paling terakhir. Mungkin ini hari saya terakhir ngajar, nanti dilanjutkan oleh Ustadz Qorib dan Ustadz Syirajul. Ya. Ini paling terakhir halaman 40. Alhamdulillah hitungannya kok kayak hitungan para wali 40. Islamu Hamzah wa Umar. Ini kisahnya menarik. Islamnya Hamzah dan Umar. Fi sanatil khamisah di tahun kelima aslamah masuk Islam rajulani dua rajul dua lelaki min kibarih Quraisyin dari pembesar Quraisy. Sedikit demi sedikit kabilah Quraisy berpindah ke kelompok Islam. Masyhurani yang keduanya viral terkenal. Dua orang ini popularitasnya tinggi. Bil quwwah terkenal kekuatannya, wasyaja'ah dan keberaniannya. Wahuma adapun mereka Hamzah ialah Hamzah ammun Nabi ialah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Umar dan Umar bin Khattab thaniya khulafa'ir rasyidin khalifah Ur-Rasyidin yang kedua setelah periode Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Umar ini masuk Islam barokahnya Nabi. Nabi pernah berdoa begini, Aizil Islam bi Umar, ya Allah muliakan Islam dengan Umar. Barokah doa Nabi akhirnya tersentuh Sayyidina Umar masuk Islam. Ceritanya panjang. Jadi awal mula Sayyidina Umar datang menemui adiknya. Ternyata adiknya sudah masuk Islam. Tatkala itu adiknya membaca surah Thaha. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Al-ayah. Enggak hafal semua saya masih. Kemudian ditempeleng adiknya. Ya. Kamu kok masuk Islam? Belum bilang-bilang ke saya. Mana yang kamu baca? Jangan, ini suci, kamu mandi dulu. Akhirnya Sayyidina Umar belum masuk Islam. Mandi, wudu, kemudian pegang Al-Quran dibaca. Setelah baca, mana Muhammad? Mana Muhammad? Saya mau datang ke Muhammad. Oh, di sana, di tempatnya, datang. Sayyidina Umar mendatangi, hentakan kakinya jarak beberapa meter sudah didengar. Dek, dek. Diteropong oleh mata-mata Islam.
celaka, Muhammad datang, Umar datang. Wah, bahaya ini, bahaya. Setelah datang, digedor, dor. Muhammad, gimana ini? Ada Sayyidina Umar. Nabi Muhammad bilang, bukakan saja. Setelah dibuka, bertemu Nabi Muhammad dengan gagah berani menjamu kedatangan Sayyidina Umar yang garang itu. Kemudian ditepuk oleh Nabi Muhammad. Bukankah hari ini kamu masuk Islam, Umar? Bukankah saatnya kamu sudah masuk Islam, Umar? Akhirnya Sayyidina Umar tersungkur, luluh hatinya, kemudian membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Langsung orang-orang di sekitarnya takbir, Allahu Akbar. Mereka bahagia dengan kedatangan Sayyidina Umar. Langsung Sayyidina Umar bilang begini, baru masuk Islam. Wahai orang-orang Islam, siapa yang paling memusuhi Islam? Saya bunuh dia. Langsung begini. Jadi mereka langsung mengatakan Abu Lahab. Oh iya, saya datangi mereka. Langsung baru 1 menit masuk Islam, langsung datang kepada musuh-musuh Islam. Langsung menggedor pintu-pintu orang-orang yang musuh Islam. Dor. Siapa di dalam? Saya ini Umar, orang Islam, pengikut Nabi Muhammad. Bukakan. Kalau tidak segera dibukakan, saya bunuh kalian semua. Itu baru masuk Islam. Wah, bahaya ini. Umar sudah mengikuti Muhammad. Akhirnya dibuka dengan pelan-pelan. Ya, gimana Umar? Ada apa? Sudah gak usah ada basa-basi, langsung dipukulin mereka oleh Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar terus mendatangi orang-orang Quraisy. Sampai mengumpulkan orang-orang Quraisy, ayo satu persatu maju. Mulai zuhur berkelahi dengan orang-orang Quraisy satu persatu sampai menjelang maghrib. Sampai Sayyidina Umar kelelahan, akhirnya satu orang Quraisy dicekek. Sebagai siasat ini, kalau dilanjutkan saya capek ini. Ayo dilanjutkan atau saya bunuh. Selesai saja Umar, padahal Sayyidina Umar itu capek. Akhirnya selesai, Sayyidina Umar pulang. Orang-orang kafir Quraisy sudah ketar-ketir, ketakutan. Itulah Sayyidina Umar. Hamzah pun begitu. Sebelum hijrah, Hamzah naik di tengah-tengah Ka'bah. Saya ini mau hijrah sekarang. Siapa yang mau menghalang-halangi saya? Kalau istrinya mau jadi janda atau putranya mau jadi yatim. Itu Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar. Wakanah dan ada Umar. Siapa Umar? Qablah islamihi, sebelum Islamnya. Min a'dhamil mu'aridin, ialah termasuk di antara yang paling menentang. Termasuk di antara yang paling menentang lil Islam, pada Islam. Wal muntakiminah, dan orang yang paling menyiksa. Mimman, kepada orang aslamah yang masuk Islam. Fa'azzallahu, kemudian Allah memuliakan al-islamah, Islam, bi islamihima, dengan keislaman mereka berdua. Wa kanah, dan ada al-muslimunah, orang-orang Islam, fi dzalikal waqti, di waktu itu, arba'inah rajulan, ialah 40 orang,
laki-laki, wa ihda asyarata dan 11 imra'atan perempuan. Jadi santrinya Nabi Muhammad pertama kali sedikit hanyalah 50 40 dari kalangan laki-laki, 11 dari kalangan perempuan. Akhirnya Islam terus berkembang sampai Islam datang ke Surabaya, ke Jambangan, ke Kebonsari, dan dibangunlah pondok pesantren kota Alif Lam Mim. Akhirnya Islam berkembang di pondok ini, dan di antara pengikut Nabi Muhammad adalah kita semua. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk. Ighfir li dzambal adim fa innahu la yaghfiru dzambal adim illa al azim. Ya adim anta ilahi